Hahaha, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 105. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat penampilan Yosua yang marah, jantung Fadil berdetak kencang, dan dia sangat gugup. Meskipun Fadil telah melihat banyak dunia, dia masih cukup takut pada Yosua, seorang teman lama. Bisakah kamu tidak takut? Yosua adalah bos klub serigala, dan dia sangat terkenal di kota Manado selama bertahun-tahun. Siapapun yang menyinggung Joshua akan berakhir buruk. Metode Yosua ini terlalu kejam, dan dia akan menghabisi keluarga lawannya di setiap kesempatan. Siapa yang menderita? Bos Yosua. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Fadil menasihati Yosua. Tenang. Bagaimana kamu menyuruhku untuk tenang? Putra dan menantuku dipukuli, dan mereka masuk ke dalam permainan. Ada juga Sumanto dan lebih dari 20 bawahan. Semuanya masuk. Kata Yosua, di mana saya meletakkan wajah? Yosua sangat marah. Fadil juga berkeringat. Dia sudah bertanya dengan sangat jelas. Pria kurus berusia 30-an di bawah Aditya memiliki identitas yang sangat misterius. Bos Yosua, jika Anda mengundang Aditya makan malam, itu pasti jamuan istimewa, kan? Fadil bertanya pada Jonathan. Fadil mendengus dingin dan bertanya kembali. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah kamu memiliki informasi kontak Aditya? Saya akan membuat janji dengan anak ini sekarang. Bawahannya luar biasa. Identitasnya sangat misterius. Fadil dengan gugup memberitahu Yosua apa yang terjadi di tempat kejadian. Benarkah? Yosua melebarkan matanya, dan segera kehilangan arogansinya. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda, Bos Yosua? Saya menyarankanmu untuk menemukan cara dan mengeluarkan putramu terlebih dahulu. Adapun Aditya, Anda harus menyelidiki detailnya dengan hati-hati, dan belum terlambat untuk memulai. Fadil disarankan. Yosua adalah orang yang sangat cerdik. Mendengar Fadil mengatakan ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Yosua untuk sementara melepaskan gagasan balas dendam dan pergi bersama Fadil. Belum lagi, Yosua benar-benar memiliki beberapa koneksi, dan putranya Ismail tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Jadi dia berhasil mengeluarkan Ismail dan Denita dengan lancar. Ketika Ismail melihat ayahnya, dia mengertakkan gigi. Dia dan istrinya sama-sama diberi pelajaran buruk oleh Aditya, dan mereka bahkan berlutut untuk mengakui kesalahan mereka kepada Farah di depan umum. Hari ini, mereka dipermalukan. Sekarang pikiran Ismail penuh dengan dendam pada Aditya, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh Aditya. Lebih baik untuk mendapatkan Farah juga. Ayah, kamu harus membalas ini untukku. Ismail menggertakkan giginya dan berkata kepada Yosua. Yosua memiliki wajah muram, dan berkata kepada Ismail, berhenti selama beberapa hari, dan kemudian tunggu sampai aku menyelidiki detail nama keluarga Aditya. Ismail dan Denita tidak yakin, tetapi mereka tidak berani menentang Yosua. Tapi Ismail punya ide di hatinya, dan dia sudah memikirkan cara untuk membalas dendam pada Aditya. Dini hari berikutnya, Aditya membawa Farah keluar. Perusahaan yang didirikan oleh ayah Farah hampir diserahkan kepada orang luar oleh Dahlia teman saya. Merasa tidak dapat menyeretnya lagi, lebih baik mengubah nama badan hukum perusahaan menjadi nama Farah. Aditya, mengapa Anda tidak mengantar saya bekerja? Farah bertanya dengan curiga ketika dia melihat bahwa Aditya tidak mengantarnya untuk bekerja. Ayo pergi ke Biro Industri dan Perdagangan dan ubah nama perwakilan hukum perusahaan menjadi milikmu, kata Aditya dengan tenang. Farah mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sekarang Tuan Muda Edward tidak membantu membangun villa. Tidak mungkin bagi perusahaan untuk berbalik. Mengambil alih perusahaan sama dengan mengambil alih banyak hutang. Apa yang akan dia gunakan untuk membayar hutang ini? Tidak, Aditya. Sekarang kita tidak lagi dapat membangun villa. Dan sekarang mengambil alih perusahaan.
Bukankah itu merugikan diri sendiri? Farah bertanya kepada Aditya dengan cemas. Aditya memegang tangan Farah, tersenyum sedikit dan berkata, "Aku akan mengatur segalanya. Kamu bisa mendengarkanku." Ah, Farah menatap Aditya dengan heran. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa lagi yang bisa dilakukan Aditya. Memiliki cara untuk menghidupkan kembali villa. Itu kesenjangan pendanaan 10 miliar. Di mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Namun, banyak hal terjadi selama ini. Dan Farah sudah terkesan dengan Aditya. Melihat Aditya sangat yakin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Farah berhasil mengambil alih perusahaan ayahnya. Dan dia merasa beban di pundaknya lebih berat. Apakah Farah dapat mengelola perusahaan yang ditinggalkan ayahnya dengan baik dan memenuhi keinginan terakhir ayahnya adalah hal yang paling dipedulikan oleh Farah. Setelah keluar dari Biro Industri dan Perdagangan, Farah duduk dengan tenang di dalam mobil dengan linglung. Aditya tidak ingin melihat kekhawatiran istrinya. Jadi dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Saya berbicara dengan asisten Liu. Dan dia berkata bahwa akan melanjutkan pembangunan hari ini." Apakah ini benar? Farah berkata heran. Pada saat ini, dia benar-benar terpana. Dan menatap Aditya tanpa berkedip. Sangat sulit dipercaya. "Tentu saja benar. Kapan saya berbohong padamu?" Aditya tersenyum. Memeluk tubuh lembut Farah. Dan memeluknya di dalam mobil. Farah meringkuk di pelukan Aditya. Dan hatinya penuh emosi. Tentu saja dia percaya bahwa Aditya tidak akan membohonginya. Dan villa pasti sudah mulai dibangun lagi. Tapi bagaimana Aditya melakukannya? Dia berbicara dengan asisten Rianti dengan santai. Dan asisten Rianti setuju. Ada terlalu banyak teka-teki. Farah merasa bahwa Aditya tidak hanya sering mengejutkannya. Tetapi masih ada banyak misteri yang tidak dia ketahui. Menunggunya untuk dipecahkan. "Farah, hari ini adalah hari yang spesial. Apakah kamu lupa?" Aditya memeluk Farah dan bertanya dengan lembut. "Hari apa?" Farah mengangkat wajahnya yang cantik dan bertanya kepada Aditya dengan curiga. Aditya menggaruk hidungnya dan berkata sambil tersenyum. "Apakah ada begitu banyak masalah di hatimu sehingga lupa tentang ulang tahun pernikahan kita?" "Ah," seru Farah. Dan kemudian dia ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya dan Aditya. Meskipun hubungannya dengan Aditya dulu sangat kaku, tetapi setiap tahun pada hari istimewa ini, Farah masih akan mengundang Aditya ke restoran untuk makan. Ya, Farah bertanya kepada Aditya. Karena Aditya bahkan tidak punya uang untuk pergi ke restoran sekali. "Maaf, apa yang terjadi kemarin membuatku gelisah." "Lupakan itu. Hari ini hari yang begitu penting." Farah tersenyum sedikit malu, dengan nada yang sangat lembut, dan meminta maaf kepada Aditya. Melihat istri dalam pelukannya begitu lembut dan cantik, Aditya benar-benar tersentuh. Dia tahu bahwa istrinya sebenarnya bukanlah wanita yang kuat, tetapi tekanan hidup membuatnya harus kuat. Sekarang, penampilan istrinya benar-benar menggemaskan. "Selama bertahun-tahun, saya belum memberi Anda hadiah yang layak. Hari ini, suami saya akan menebus Anda." Aditya mencium bibir merah Farah dan berkata dengan emosional. Sudut mata Farah sedikit basah, meringkuk di pelukan Aditya. Dia benar-benar tersentuh pada saat ini. Dia juga seorang wanita normal. Bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan romansa seperti itu? Aditya tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke toko perhiasan yang dibuka oleh Dilan. Toko perhiasan ini adalah yang paling bergengsi di kota Manado. Tidak hanya asli, tetapi juga yang terbaik dalam gaya dan kualitas. Ketika Farah melihat Aditya membawanya ke sini, dia tidak bisa menahan cemberut. "Perhiasan di sini sangat mahal. Mengapa kamu membawaku ke sini? Jangan bertanya lebih banyak. Ikut denganku." Aditya berkata dengan lembut. Sambil memegang tangan Farah, dia pergi ke konter. Begitu petugas wanita yang bertanggung jawab atas konter melihat Aditya, matanya tiba-tiba bersinar. "Ya Tuhan, bukankah ini pemuda yang sangat dihargai bos? Terakhir kali, bos juga meminta saya untuk secara pribadi mengirimkan kalung berlian senilai 88 juta ke rumah pemuda ini." Petugas wanita itu mengingat dengan kaget. Dia segera menyapa Aditya dengan senyum di wajahnya. "Tuan Aditya,
apakah Anda masih ingat saya? Aditya kaget, menatap petugas wanita itu, dan masih ingat. Ingat kamu. Apakah kalung berlian yang aku pilih terakhir kali masih ada? Aditya bertanya kepada toko gadis itu sambil tersenyum. Aditya, apakah Anda ingin membelinya untuk istri Anda? Dia sangat cantik. Petugas wanita mengeluarkan kalung berlian paling mahal dari konter dan memujinya dengan tulus. Tetapi segera dia bertanya kepada Aditya dengan wajah bingung. Tuan Aditya, bukankah bos kami memberi Anda kalung berlian terakhir kali? Saya sudah mengirimkannya ke rumah Anda secara langsung. Tentu saja Aditya tahu. Dylan mengirim petugas ini secara pribadi datang ke rumah dan mengantarkan kalung berlian. Tapi Dahlia mengambil kalung berlian yang akan diberikan kepada Farah. Dahlia berpikir bahwa Wawan membelinya untuknya. Farah juga tahu tentang ini. Dan ketika dia mendengar petugas wanita mengatakan ini, dia terkejut. Ternyata kalung berlian itu tidak dibeli oleh Wawan. Itu dibeli oleh Aditya untukku. Farah menatap kosong ke arah Aditya. Dia sangat tersentuh sehingga dia ingin menangis. Untuk waktu yang lama, seluruh keluarga salah paham tentang Aditya, dan ibunya terus memarahi Aditya karena tidak tahu malu. Tangan Farah sedikit gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dahlia. Bu, cepat dan datang ke toko perhiasan yang dibuka oleh Tuan Dylan. Bersambung.